Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Kabupaten Sarolangun Angkatan 5 akan mencoba praktik kucing supervisi akademik, yang mana sebagai pengamat saya sendiri Susilawati, kemudian sebagai coach Ibu Darmawati, dan sebagai kucingnya adalah Pak Muhammad Yusuf. Berikut praktek kucing kami yang diawali dengan pra-supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat sekali, Bu. Sudah makan kan tadi siang? Sudah. Alhamdulillah. Begini Bu, terima kasih Ibu sudah memenuhi undangan saya. Sudah tahu kan kita ada sedikit diskusi lah pada hari ini. Ya, sudah tahu. Terima kasih. Mungkin kita akan diskusikan bagaimana tentang kucing yang akan kita lakukan, dan kemudian bagaimana saja nanti tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Mungkin untuk awalnya kita akan membicarakan tentang kompetensi kucing apa yang akan kita kembangkan pada kali ini. Ya, Bu, terima kasih, Bu, atas waktunya. Ibu mau mendengarkan cerita saya tentang apa yang akan dilakukan di coaching saya nanti. Kompetensi yang akan saya kembangkan, Bu, rencananya itu adalah melakukan pengembangan proses pembelajaran untuk mengatasi siswa yang kurang minat dalam proses pembelajaran dengan cara mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam RPP untuk melihat perbedaan antara pembelajaran sebelum mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi dengan RPP ke RPP, dan setelah mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi ke dalam RPP. Itu rencananya dilaksanakan oleh Pak Yusuf. Itu salah satu guru kita, Bu, yang sekarang sedang berkeluh kesah dengan sesama guru, dan saya mendapatkan informasi dari rekannya yang menceritakan itu keluh kesah Pak Yusuf. Berarti tujuannya ingin mensupervisi Pak Yusuf nih ya, dengan bagian yang ingin ditingkatkan itu tentang bagaimana penerapan diferensiasi ya, pembelajaran diferensiasi. Kemudian kan diferensiasi itu agak banyak ya, jadi spesifiknya bagian kompetensi mana yang ingin dikembangkan? Nah, itu, Bu, rencananya baru mau ditanyakan ketika nanti saya coaching dengan Pak Yusuf. Tapi nanti saya bantu untuk mengarahkan. Sepertinya kalau untuk masalahnya minat siswa yang rendah, itu kayaknya di prosesnya. Tapi nanti saya usahakan mengarahkan ke sana. Begitu ya. Kemudian kira-kira indikator pencapaiannya seperti apa? Indikator pencapaian bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan nanti itu berhasil, Bu, akan terlihat dari keantusiasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi tidak ada lagi terlihat siswa yang ngantuk, siswa yang bermain, atau siswa yang mengganggu temannya, karena sudah ada pembelajaran diferensiasi. Kemudian harapan akhirnya juga, Bu, nanti dengan keaktifan mereka belajar, mereka akan mendapatkan nilai capaian pembelajaran sesuai yang kita harapkan. Minimalnya ya dia dapat nilai KKM, dan kalau bisa di atas KKM. Begitu ya. Berarti kita sepakat nih bahwa yang akan dikembangkan adalah pembelajaran berdiferensiasi itu yang akan dipraktikkan oleh Pak Yusuf nantinya ya. Kemudian kira-kira kapan saya bisa ini? Rencananya, Bu, Pak Yusuf itu baru besok kami bertemu untuk membahas masalah perencanaan. Nanti, Bu, kalau Pak Yusufnya sudah memberi informasi kapan supervisinya, maka setelah supervisinya siangnya saya langsung hubungin Ibu. Oke, siap. Dan kira-kira setelah observasi nanti kita kapan lagi bicara tentang tindak lanjutnya? Boleh setelah observasi atau sehari setelah observasi boleh juga. Berarti pasca observasinya boleh setelah itu, boleh juga besoknya ya? Bisa langsung ketika kita pasca observasi, boleh juga kita buat janjian lagi, Bu, tergantung waktunya. Kalau masih lapang kita lanjut aja, Bu. Oke, siap. Sepertinya untuk diskusi kita hari ini cukup ya. Sampai ketemu di kelas. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bu. Selanjutnya adalah tahap
pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Ibu Darmawati sebagai coach dan Pak Muhammad Yusuf sebagai coachee, yang mana dilaksanakan pada saat dalam masa observasi. Silakan. Assalamualaikum Ibu dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat dan tentu saya senang sekali Ibu karena Ibu dalam keadaan yang sangat baik pada hari ini. Alhamdulillah ya Pak. Apakah saya mengganggu jam istirahat Ibu atau waktu Ibu? Tidak Pak. Justru saya bersyukur Bapak langsung menemui saya karena sebenarnya saya punya rencana juga untuk bertemu dengan Pak Yusuf. Ternyata kita berjodoh, saling membutuhkan. Iya. Ya, kira-kira Pak, apa yang ingin disampaikan? Baik Bu. Sebenarnya saya memiliki permasalahan Bu yang mengganjal di hati saya, yang terutama dalam proses kegiatan pembelajaran Bu. Jadi saya memang sengaja mau menemui Ibu, mau menceritakan hal yang mengganjal dalam pikiran saya. Kira-kira apa Pak? Sepertinya masalahnya rumit karena saya lihat ekspresi Bapak itu menggebu-gebu pengen menceritakan sesuatu masalah ini sehingga masalahnya jangan sampai berlarut-larut dan bisa segera diselesaikan ya Pak. Oke, silakan Kak diceritakan apa masalahnya? Iya begini Pak Bu, sebenarnya bukan permasalahan yang sangat serius, tapi hal ini memang harus ditindaklanjuti untuk penyelesaiannya. Begini Bu, di dalam kelas saya ketika melaksanakan pembelajaran, saya menemukan beberapa orang murid itu tidak respect Bu, tidak kurang perhatiannya terhadap kegiatan pembelajaran. Contoh, ketika saya menjelaskan pembelajaran, ada di antaranya yang sibuk bermain, bahkan ada yang tidur-tiduran seperti itu Bu. Jadi saya bingung juga, padahal saya sudah menjalankan konsep pembelajaran itu sesuai dengan pemahaman saya selama ini Bu. Saya juga sudah membuat RPP, kemudian menggunakan media pembelajaran agar mereka bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Begitu ya Pak. Yang kemudian dari pertanyaan yang saya ajukan kepada anak-anak, ternyata saya harus menemukan ide atau menerapkan pembelajaran yang lebih baik lagi dari pembelajaran yang sebelumnya. Iya. Bagus Pak. Saya senang sekali berarti sudah ada komunikasi dengan Iya. saya. Aku saya melihat gambaran bahwa Bapak akan mengintegrasikan ya pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas yang pastinya harus tertuang dulu di dalam rencana pembelajaran ya Pak. Iya Bu. Nah, kira-kira di dalam rencana pembelajaran itu Pak, di bagian mana Bapak mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya? Di tahapan mana? Kalau tahapannya kayaknya semuanya Bu bisa, mulai dari kegiatan pendahuluan, Ya. kemudian inti dan juga penutup. Kan di pendahuluan kita kan akan memberikan motivasi. Ya, Anak-anak kita aja bermain ice breaking seperti itu. Kemudian di kegiatan inti mereka baru akan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan tagihan yang ada di dalam buku pelajaran, sesuai dengan kompetensi mereka tadi. Kemudian di kegiatan akhir saya juga akan merefleksi, kemudian juga memotivasi untuk kegiatan pelajaran berikutnya. Ini mengenai rencana saya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Seperti itu. Begitu ya, karena sebenarnya ketika kita mau melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdiskusi dulu dengan teman kita sesama rekan pendidik, maupun untuk memberikan masukan juga mana kekurangannya agar nanti ketika direalisasikan kelas itu bisa terlaksana. Terus kapan Bapak mau mempraktekannya? Iya, hari ini sudah mendapatkan pencerahan dari Ibu. Secepatnya besok, insya Allah akan langsung saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Boleh saya ikut ke dalam kelas untuk melihat bagaimana realisasi pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan RPP berdiferensiasi Pak? Sangat boleh. Justru inilah yang saya harapkan Bu, supaya nanti Ibu bisa memfasilitasi saya, bukan sifatnya menjudge atau menilai. Artinya apa yang saya lakukan saya mohon nanti dikoreksi Ibu. Ada hal yang belum tepat perlu kita perbaiki seperti itu.
ada hal yang memang sudah baik kita pertahankan dan kita tidak lanjuti untuk pelajaran berikutnya seperti itu. Jam berapa kira-kira besok, Pak? Jam pelajaran pertama Bu, setelah literasi sekitar jam 7.30. Iya. Insya Allah badan saya sehat, Bapak juga sehat. Amin. Kita bertemu besok pagi ya Pak. Amin, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Selamat siang Bu. capek nampaknya. Ya, tapi tetap harus tetap semangat Bu. Ya. Saya Boleh Bu. Jadi ya butuh waktu yang cukup ini Bu, ekstra. Ternyata setelah saya persiapkan, saya analisa lagi masih ada saja hal-hal yang kurang yang perlu saya tambahkan, sehingga ya saya harus maksimal melaksanakan kegiatan supervisi hari ini. Jadi banyak penambahan waktu seperti itu Bu. Iya Bu. sebagai guru profesional kami salut dengan Bapak. Sangat salut untuk memotivasi siswa agar berminat dengan pembelajaran. Bapak meluangkan waktu yang begitu banyak dan tidak mengenal lelah untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal. Terima kasih Bu. Saya mengamati tadi, alhamdulillah saya jadi ikut senang. Ikut senang sekali. Kenapa? Ketika Bapak menghadap ke saya kemarin dengan segala keluh kesah Bapak, tergambar di kepala saya, wah berarti kondisi kelas itu begini, siswanya ada di situ, bapaknya ada di sini, di pojok sana ada yang tidur gitu kan. Itu gambaran saya. Dan ketika saya masuk, di dalam hati saya masih terpikir, yang namanya proses perubahan tidak mungkin totalitas kan, pasti nanti saya masih menemukan seperti itu. Ternyata prediksi saya salah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini pembelajaran itu begitu aktif, luar biasa. Mungkin karena yang sudah persiapan yang begitu matang Bapak persiapkan malam tadi. Dari awal kegiatan, mulai dari salam sampai pembuka pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup, seluruh siswa saya perhatikan aktif Pak. Alhamdulillah. Bahkan berlomba-lomba untuk mengerjakan soal ke depan. Jadi saya benar-benar merasakan itu suatu perubahan yang luar biasa. Amin. Semoga kedepannya Bapak bisa menemukan lagi trik-trik baru untuk mengatasi permasalahan baru. Karena kalau untuk permasalahan seperti ini kan nanti Bapak sudah bisa menanganinya. Dalam kegiatan tadi Pak, saya sudah melihat sesuai dengan RPP bahwa pembelajarannya memang sudah berdiferensiasi mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, bahkan di penilaian juga saya lihat sudah berdiferensiasi. Bapak memberikan penilaian berdasarkan kemampuan anak itu menuangkan bagaimana ide-idenya terhadap tugas tersebut. Bagaimana perasaan Bapak setelah selesai? Itu kan dari pengamatan saya. Kalau perasaan Bapak sendiri bagaimana? Iya Bu, jujur saya merasa puas. Seperti yang Ibu lihat, alhamdulillah respon siswa saya sangat positif sekali dan mereka kembali bersemangat. Saya lihat anak-anak yang sebelumnya yang kurang bersemangat dan bahkan cenderung tidur di kelas pada hari ini setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata mereka sangat antusias sekali. Berarti ya. Senang ya Pak? Senang, saya sangat senang dan puas. Tidak Bapak gambarkan malam tadi bahwa kondisinya memang semaksimal seperti ini? Kalau gambaran saya mungkin tidak jauh beda dengan prediksi Ibu. Saya merasa jangan-jangan masih ada murid saya yang belum bersemangat dan belum tertarik dengan metode atau cara yang saya terapkan. Itu. Ternyata di luar dugaan, ya semuanya bersemangat dan termotivasi dengan kegiatan yang saya sampaikan di dalam pelajaran. Alhamdulillah sekali, berarti sama Pak ya perkiraan kita malam tadi. Kemudian Pak ada sedikit coretan saya Pak. Tapi saya harap ini tidak membuat Bapak patah semangat ya. Coretan ini bukan backbase, bukan, hanya untuk perbaikan. Motivasi itu ya. Iya. Ketika Bapak memberikan proses pembelajaran, alhamdulillah dari awal sampai akhir begitu antusias, siswanya juga menyambut dengan begitu antusias sehingga proses pembelajaran itu memang terlihat prosesnya. Hanya satu yang
sedikit begitu saya sayangkan, sayang sekali. Sudah sempurna tapi masih menemukan sedikit masalah. Tadi ketika di kegiatan akhir, sebelum memberi kesimpulan ternyata bel sudah berbunyi. Iya Bu. Benar-benar. Kan ketika kita sudah mengakhiri pembelajaran harus ditutup dengan kesimpulan. Iya. Kira-kira menurut Bapak kenapa bisa seperti itu? Iya. Ya saya merasakan hal itu dan tadi kegiatannya sampai berbunyi, namun pelajaran belum usai. Mungkin karena antusiasme peserta didik, semangat mereka tadi yang membuat saya atau kami di kelas itu lupa dengan waktu, sehingga sudah waktu istirahat pun mereka masih sibuk dan ingin menunjukkan kemampuan di dalam kegiatan pelajaran. Tadi benar Bu, itu terjadi tadi. Ya. Menurut prediksi saya juga seperti itu. Kenapa Pak? Bapak bilang sudah cukup, tapi Pak saya mau maju. Mereka ngerasa kalau tidak menunjukkan kemampuannya, mereka merasa tidak mendapatkan hasil pembelajaran hari itu. Iya. Menurut Bapak kira-kira untuk mengatasi hal itu ke depannya bagaimana? Ya, saya harus memanajemen waktu, membatasi mereka. Ya. Ya seperti tadi kan semua Ya, kita betul. harusnya saya memilah-milih, artinya secara bergantian. Kedepannya mungkin mengingat waktu sesuai dengan materi, saya harus mengkondisikan mereka, mungkin bisa secara bergantian atau perwakilan kelompok seperti itu. Itu yang ingin saya rencanakan ke depannya tentang pengaturan waktu. Ya. Sehingga nanti jadi benar-benar perfect dan bagus pembelajaran. Ya. Tapi Pak, ini hanya masukan dari saya ya Pak, bukan satu hal yang terlalu penting, tapi sebenarnya harus saya sampaikan. Benar Bu. Saya sudah memantau semua rencana Bapak mulai dari proposal, pelaksanaan sampai akhirnya sekarang kita refleksi. Bagus, saya harapkan Bapak kedepannya lebih banyak lagi inovasi pembelajaran yang bisa mengatasi permasalahan di kelas, baik untuk diri Bapak sendiri maupun nanti ketika ada rekan kerja Bapak yang share gitu, Pak menemukan masalah, curhat, Bapak bisa memberikan solusi. Amin, insyaallah Bu, saya siap. Kira-kira Pak, Bapak punya rencana apa lagi untuk kedepannya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran selain menerapkan atau mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, untuk selanjutnya rencana saya tentu saya akan belajar lagi. Artinya pembelajaran diferensiasi bukan satu-satunya cara untuk memaksimalkan menarik minat siswa. Ada lagi Bu, pendidikan sosial emosional. Nanti saya akan integrasikan rencana pembelajaran saya dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendidikan sosial emosional. Tapi di sini saya masih butuh masukan dari Ibu, bagaimana nantinya saya bisa mengintegrasikan dan bisa merealisasikan, dan lebih lanjut lagi Bu, saya ingin berbagi dengan rekan-rekan guru yang lain seperti yang Ibu harapkan tadi. Seperti itu. Rencana yang luar biasa. Ternyata sebelum merealisasikan rencana yang ini sudah ada rencana yang lain lagi ya Pak? Iya, insyaallah. Nah, itu kapan terpikirnya itu? Ya secepatnya, seperti itu. Secepatnya, jangan-jangan nanti pembelajaran berdiferensiasi mungkin akan menemukan titik jenuhnya juga. Ya, jadi benar. kita akan integrasikan dengan pendidikan sosial emosional. Baik, terima kasih banyak Bu. Memang itu yang saya harapkan, motivasi, dorongan dan waktu dari Ibu untuk saya dalam memperbaiki pembelajaran di sekolah ini Bu. Saya siap. Saya sangat menunggu program-program kerja guru-guru yang ingin melakukan inovasi pembelajaran. Iya. Saya harap guru-guru di sekolah kita ini semuanya bisa berpikir seperti Pak Yusuf. Jangan cuma Pak Yusuf. Pak Yusuf boleh mengimbaskannya kepada teman-teman. Jadi harapan saya besok ada lagi teman-teman yang hadap, bukan hanya Pak Yusuf saja. Baik Bu, terima kasih Bu. Sepertinya saya sangat puas dan terima kasih atas bimbingan dan konfirmasi atensi Ibu terhadap saya yang begitu banyak. Mudah-mudahan pembelajaran kita selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Iya, justru saya yang terima kasih karena guru saya orang-orang hebat. Semoga kita kedepannya tetap sehat Pak. Amin. Melakukan inovasi ya Pak. Ikut praktek kucing
supervisi akademik pada tahap ketiga yaitu pasca supervisi. Terima kasih ya Bu sudah hadir kembali di sini. Terima kasih kembali Bu. Bagaimana tadi kucingnya? Alhamdulillah Bu, sampaikan semangatnya Bapak itu mengajar, saya jadi ikut bersemangat Bu, dan saya merasa coaching yang saya lakukan itu bersama Pak Yusuf, alhamdulillah membuahkan hasil yang positif. Saya juga tadi mengamati keren. Ibu sangat keren. Kemudian strategi dan aspek pengembangan juga sangat baik. Ketika pokoknya keren lah sampai saya bingung untuk mengatakannya. Yang penting ya perasaan ibu bahagia ya. Bahagia sekali Bu, bahagia sekali. Padahal bukan saya yang melaksanakan itu, tapi bahagianya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kalau catatan refleksi ibu bagaimana? Begini Bu, ketika proses pembelajaran tadi saya lihat mungkin karena Bapak itu terlalu bersemangat melihat perubahan yang begitu besar pada siswanya, Ya. sehingga Pak Yusuf tadi ketika mengajar itu lupa waktu. Ketika berbunyi kegiatan terbentuk belum selesai. Jadi Pak Yusuf itu belum melakukan kegiatan membuat kesimpulan pembelajaran. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang ungkapan kebahagiaan dia sebenarnya. Kenapa? Karena selama ini dia melakukan proses pembelajaran, dia hanya menemukan dia yang Pak Yusufnya sendiri yang fokus dalam proses pembelajaran. Bahkan Pak Yusuf itu merasa waktunya masih panjang, tapi siswanya tidak ada yang memberikan respon gitu. Nah, ketika tadi itu dia melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, siswanya begitu antusias sehingga semuanya pengen mendapatkan waktu untuk menyelesaikan soal ke depan. Akhirnya di situ Bapak Yusuf kewalahan gitu. Tapi hasilnya begitu luar dugaan Bu, karena saya memprediksi kalaupun itu dilaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan cerita Pak Yusuf sebelumnya yang menyatakan bahwa siswanya begitu rendah minat belajarnya, saya memprediksi bahwa ini pasti tidak bisa sesuai menghasilkan yang diinginkan. Iya, langsung 100% gitu Bu perubahannya. Tapi ternyata di luar dugaan sekali. Jadi saya rasa itu mungkin ungkapan kebahagiaan Pak Yusuf ketika mengajar. Dia melihat siswanya begitu antusias, dia tidak mau melihat siswanya kecewa ketika mau mengerjakan, tidak diberi kesempatan. Akhirnya Pak Yusufnya lupa dengan waktu. Itulah Bu, tapi saya rasa ke depannya itu tidak akan terulang karena itu baru pertemuan pertama. Biasa ya, biasa. Nah, saya jadi pengen tahu sih sebenarnya apa yang sudah ibu lakukan pada saat coaching sehingga indikator-indikator pencapaiannya itu sepertinya menjadi luar biasa. Begini Bu, awalnya kan Pak Yusuf itu nemuin saya tuh Bu, dia mengeluh ketika belajar di kelas siswanya itu banyak yang tidak mengikuti proses pembelajaran secara maksimal, ada yang main, ada yang mengganggu teman, ada yang ngantuk. Kemudian Pak Yusuf itu juga sudah berusaha menanyakan kepada siswa kenapa seperti itu, tapi tidak ada perubahan, dirubah, gitu, tapi tidak ada perubahan. Akhirnya Pak Yusuf itu menemui saya dengan rencana yang sudah ada dibuatnya untuk meminta pendapat saya gitu Bu. Ternyata Pak Yusuf merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang dengan tujuan ketika pembelajaran itu dilaksanakan di kelas, siswa yang mampu, yang tidak mampu, yang mencapainya sangat cepat itu nanti bisa dikondisikan sehingga semua merasa diperhatikan. Dan saya sangat mendukung. Kemudian saya tanyakan lagi bagaimana cara pelaksanaannya, siapa yang bisa membantunya, kemudian apakah dia butuh bantuan saya juga. Tapi alhamdulillah sepertinya Pak Yusuf tidak putus akal bertanya pada rekan-rekannya, bertanya juga pada saya, dan saya sebelum Pak Yusuf melaksanakan pembelajaran di kelas, saya sudah mengecek juga RPP-nya Bu.
ternyata sudah terintegrasi, dan saya yakin memang dengan RPP yang dibuatnya itu bakal terjadilah proses pembelajaran yang menyenangkan. Tapi saya tidak optimis 100%, karena itu di luar dugaan. Malah siswanya begitu antusias. Kalau ada 1000% mungkin 1000% Iya ya. betul. Kalau ada 1000% saya yakin 1000% untuk Pak Yusuf. Baiklah Bu, izinkan saya menyampaikan dari pengamatan saya tadi sebagai supervisor. Saya mengamati kucing yang dilakukan. Izinkan saya menyampaikan beberapa catatan saya. Yang mana tadi pada saat kucing itu memang pada saat kucing dan pembelajaran itu sangat luar biasa, semuanya oke, keren lah pokoknya. Itu tadi pokoknya dua jempol ya Ibu, dimana memang sudah sesuai dengan kucing yang dilakukan, sudah sesuai dengan alutista, dimana punya tujuan, identifikasi masalah, kemudian ada lagi rencana aksi, dan memang ada permintaan tanggung jawab yang memang tersusun sesuai dengan alurnya. Kemudian Ibu sudah mendengarkan dengan rasa, sudah melakukan sebagai mitra, dan memang coachingnya sangat hangat ya. Dan saya terus terang saya ingin menjadi guru Ibu sebenarnya, karena enak punya kepala sekolah seperti Ibu sepertinya. Kemudian juga Ibu tidak berhenti untuk memberikan motivasi positif, dorongan-dorongan yang hebat yang membuat saya itu merupakan suatu energi sebenarnya, suatu energi yang seharusnya dimiliki oleh coach kepada coachnya. Jadi bukan cuma hanya jangan kita merasa dievaluasi. Nah tadi alur yang Ibu laksanakan, seperti yang Ibu laksanakan, coaching yang Ibu laksanakan itu benar-benar coachnya merasa seperti difasilitasi, menceritakan masalahnya sendiri, menemukan masalahnya sendiri, kemudian melaksanakan aksinya sendiri. Ibu hanya sebagai penuntun ya. Saya sangat terkesan di situ. Nah, cuman satu hal saja mungkin ya, mungkin Ibu gimana ya? Tapi mungkin satu hal yang sebenarnya positif tadi ya, dimana karena Pak Yusufnya terlalu bersemangat ya, mungkin hanya memanage-nya ya mungkin itu saja di situ, hanya di situ salahnya. Menurut saya bukan kesalahan karena begitu antusias. Iya, berarti itu tadi kan sebenarnya bukan, ini tidak kesalahan sih, itu hanya satu yang Kelalaian. yang tidak sesuai mungkin ya dengan ekspektasi yang kita rencanakan tujuan awalnya kan. Bagaimana pembelajaran ini produknya yang Ibu ingin di awal kan Ibu pengen melihat perkembangan Pak Yusuf bagaimana diproses dan produknya. Sebenarnya produknya agak keteteran ya, tapi saya rasa dia salah itu. Dan selebihnya oke dan sangat luar biasa. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, Ibu sudah melakukan refleksi ke Pak Yusuf kan? Saya lihat juga sudah. Kemudian rencana tindak lanjut Ibu bagaimana? Rencana tindak lanjut saya Bu, karena saya tadi sudah melihat bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pak Yusuf luar biasa. Saya rencananya mau melihat lagi Bu, bagaimana proses pengajaran yang dilakukan Pak Yusuf, karena tadi Pak Yusuf sudah menyatakan, Bu saya punya rencana lain Bu, saya punya rencana lagi untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam proses pembelajaran. Walaupun pembelajaran ini sudah maksimal, tapi harapan saya Bu, ketika saya menggunakan pembelajaran sosial emosional ini, pelajaran lebih menyenangkan. Atau nanti ketika Pak Yusuf menemukan masalah, mungkin dia bisa menggunakan atau merealisasikan pembelajaran sosial emosional ini di kegiatan atau di permasalahan berikutnya. Jadi rencana tindak lanjut saya adalah mensupervisi kembali Pak Yusuf dalam realisasinya proses pembelajaran sosial emosional. Oke, semoga sukses juga buat Pak Yusufnya, Bu, dan juga semoga sukses. Mungkin yang lebih kita tindak lanjut berarti kita harus punya instrumen ya Bu ya. Ini saya punya daftar instrumen yang bisa mungkin dilihat, diisi. Mungkin kita akan lihat perkembangannya secara berkala, mungkin sekitar bulan depan ya. Kita bisa supervisi ulang ya. Selesai ya Bu ya. Demikianlah praktik kucing supervisi akademik kami.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.